Baron. Baron kenapa sih? Setengah jam yang lalu anjing ini masih menggoyangkan ekornya ke aku. Sup itu yang Yanti sajikan ke aku. Kalau bukan karena Baron yang minum gantikan aku, yang terbaring di sini pasti aku. Nenek, Baron kenapa? Jangan pegang. Dia mau celakai aku. Ibu, sudah minum supnya belum? Aku sengaja masakin. Sudah. Syukurlah. Penyu yang aku beli mahal loh. Ibu minum banyak-banyak ya. Hang. Sepertinya ada rasa amis, di bawahnya ada rasa lain pahit. Pak Didi. Kamu bilang, apa aku terlalu banyak pikiran? Ibu, sudah pulang? Ibu, makan banyak-banyak ya. Badan ibu kurusan belakangan ini. Senyumannya itu terlihat palsu banget. Ibu, kok gak makan? Aku catat dendam ini. Menantuku jarang tersenyum, tapi masakin sup untukku. Nada bicaranya, tatapan matanya. Terlalu tenang. Kayak lagi ngerjain tugas aja. Besok harus cari orang buat periksa. Umur 65, sudah hidup setengah abad, pernah turun ke desa, nanam padi. Waktu suamiku meninggal aja aku gak nangis. Tapi soal ini, aku takut. Bukan takut mati. Semua orang pasti mati. Tapi takut mati gak jelas. Gak bisa. Urusan ini harus aku selidiki sampai jelas. Ibu sudah tua, ingatannya gak banyak. Ini lagi. Joko suka daging. Ibu masak sayur terus, dia jadi kurusan. Kemarin kan sudah masak sayur hijau? Dua tahun sudah aku jalani hari-hari seperti ini. Musim dingin saat suamiku meninggal, menantuku tak sekalipun membantu. Dia hanya berdiri sambil menatap, jijik melihatku sendiri di rumah tua. Nanti rumahnya jatuh ke tangan orang lain. Hari pertama pindah, dia. Aku belum pikun. Uang pensiunku cukup untuk hidup. Sejak itu, dia selalu cemberut, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kerja rumah wajib, cuci, masak, pel, tak boleh ada yang ketinggalan. Cuci baju harus pakai tangan. Gaun sutra menantuku. Makan cuma sisa. Paling keterlaluan, musim dingin tahun lalu. Menantu bilang aku bising, jadi gudang diubah jadi kamar kecil. Kamar itu lembab dan dingin. Rematiku kambuh, kakiku sakit. Joko cuma menggerutu lama-lama. Lalu, ya, Ingin pindah, tapi suamiku sudah tiada. Keluarga asalku juga sudah tak ada. Mau kemana lagi? Sudahlah, ditahan-tahan saja, Cici. Wajahnya itu penuh dengan sikap ya sudah seharusnya begitu. Hari ini aku harus keluar. Cari orang, tanya-tanya soal obat itu. Ibu mau kemana? Persediaan di rumah habis. Ibu mau ke pasar pagi beli sayur. Anjing liar ini kutemukan, tak tahu makan apa sampai jadi begini. Dok, tante bawa anjingnya berobat. Kapan pertama kali lihat kondisinya memburuk? Kemarin sore. Sepertinya, seperti ada kuah.
Bu, anjing ini mati keracunan. Apa? Lihat di sini, komponen ini, racun tikus keras. Atau obat pembasmi serangga sejenis. Racun tikus keras? Di mangkuk kuah itu, ada racun tikus keras? Kamu tidak apa-apa? Dok, bisa buatkan surat keterangan untuk saya? Tulis saja anjing ini mati karena keracunan. Dokter, kalau orang minum obat ini bisa ketahuan nggak? Bu, Dia juga bisa dibilang wafat dengan tenang. Setelah suami saya meninggal, nggak ada teman dekat lagi, cuma tetangga lama suami dulu. Polisi pensiunan. Oke, pulang dulu, jangan tunjuk-tunjuk. Ini harus ada yang tahu, jaga-jaga kalau saya kenapa-kenapa. Harus ada yang bisa bantu saya minta keadilan. Bu, kenapa baru pulang? Makanannya udah dingin nih. Pasar pagi rame banget, antriannya panjang. Saya panasin lagi ya? Nggak usah, saya nggak lapar. Nenek, aku pulang. Nenek, kok nenek nangis? Nggak nangis, mata nenek kemasukan debu. Di sekolah tadi seru banget, Bu Guru ngajarin kita nyanyi. Anak ini sama kayak mamanya dulu, cuma sayang sama neneknya. Nenek, nanti aku beliin nenek rumah gedung. Iya. Bu, Yanti bilang akhir-akhir ini ibu sering keluar. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa, cuma belanja. Kan di bawah rumah ada supermarket, ngapain ibu naik sepeda jauh-jauh? Nanti kecapean gimana? Bu, kalau butuh uang bilang saja, jangan cari masalah sendiri. Butuh uang? Uang pensiun saya sebulan 3 juta lebih. Udah semuanya saya serahkan ke menantu. Oke, saya masuk kamar dulu. Harus dipikir matang, jangan gegabah. Kalau ketahuan, nanti malah lebih bahaya. Kumpulin bukti dulu. Uang pensiun, sertifikat, obat, semua dicek. Bu, ini saya sengaja masakin buat ibu, diminum selagi hangat ya. Dendam ini akan saya balas. 2 hari kemudian. Kali ini sop iga, wanginya enak banget, Bu. Kemarin kan ibu bilang pengen minum sop iga? Saya sengaja bangun pagi buat masakin. Kok tiba-tiba menantu jadi rajin banget? Dingin. Dulu tangan menantu selalu hangat. Waktu itu Su Penyu, Baron minum langsung mati. Sekarang lagi? Bu, cepetan diminum, nanti dingin nggak enak. Panas banget. Aku tiup dulu ya. Ibu, pelan-pelan aja. Iganya asli sih, nggak ada rasa aneh-aneh. Dulu mungkin kecelakaan, tapi aku takut ambil risiko. Enak, cuma agak asin. Nanti aku kurangi garamnya. Ibu, minum pelan-pelan aja. Aku jemput Maya pulang sekolah dulu. Minum atau enggak ya? Lebih baik salah bunuh daripada lepasin. Ngerti nggak? Dia harus periksa obat darah tinggi itu masalah besarnya. Sopnya mungkin nggak ada masalah, tapi obat darah tinggi. Menantuku kasih aku makan ini udah lebih dari sebulan. Siapa tahu isinya apa? Tunggu 3 hari. 3 hari ini aku perhatiin betul gerak-gerik menantuku. Lihat kapan dia keluar, kapan dia di rumah. Jumat sore, menantuku bilang ibunya sakit. Mau pulang kampung 2 hari, Maya juga dibawa. Katanya kangen nenek. Joko lagi kerja bawa truk, nggak di rumah. Kesempatan datang. Dia jarang kesini. Menantuku bilang jangan masuk lagi. Dia pun nggak pernah masuk lagi. Kok ada bau parfum di kamar ini?
Loh, ada barang apa ini? Waduh, banyak banget polis asuransi. Aduh, gila. Ada juga asuransi kecelakaan. Penerima manfaat asuransi kecelakaan. Asli, pemegang polis, Ibu Sari. Kapan aku beli asuransi? Aku periksa tanggalnya baik-baik. Tanggal polisnya 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu, KTP-nya pernah hilang. Menantuku bilang mau bantu, aku yang lapor polisi. Dia juga nemenin aku urus KTP baru. Ternyata buat ini gunanya. Penerima asuransi adalah menantuku 3 bulan lalu. Nunggu dia mati, ambil uangnya plus uang pensiun. Menantu itu selalu minta kartu gaji suamiku. Dia nggak kasih, tapi bisa urus diam-diam. Di lapisan dalam tasnya ada dompet kartu. Dia buka. Isinya 45 kartu ATM. Salah satu ada namanya. Ini kartunya. Dia nggak pernah kasih kartu ini ke menantunya. Cek. Semua kartu ini, plus sertifikat rumah, cek tuntas. Hari kedua menantu pulang kampung. Cek apa? Cek. Sisa uang di kartu ini berapa? Bu, yakin mau cek kartu ini? Yakin? Di kartu ini udah nggak ada uangnya, Bu. Bulan lalu baru ditutup. Apa maksudnya nggak ada uang? Gajiku per bulan lebih dari 3 juta. 2 tahun lebih nabung, harusnya berapa tuh? Kartu ini Juni lalu udah transfer semua uang. Maret tahun ini dipindahin lagi. Awal April ditutup. Dipindahin? Ke siapa? Chen Xiaoyan, menantu perempuanku. Aku mau cetak rincian transaksinya. Dibaca dari awal sampai akhir, tangannya makin gemetar. Dari Juni tahun lalu sampai Maret tahun ini, 80 juta rupiah habis dipindahin semua. Juni tahun lalu, menantu tiba-tiba minta dibelikan HP. KTP-nya diambil setengah hari. Waktu itu aku senang. Dia bohong, bukan buka rekening tapi transfer. Waktu itu aku nggak mikir panjang, langsung kasih. 8 juta rupiah. Gaji 2 tahun suami saya, dia irit-irit makan dan baju. Dicuri habis sama menantu perempuan. Sudah pulang, Bu? Iya. Bang, saya mau tanya-tanya sesuatu. 8 juta asuransi, plus semangkuk sup yang hampir meracuninya. Menantu saya ini sebenarnya mau apa sih? Kalau begini terus, dia nggak bakal lama lagi. Loh, Ibu Sari, sudah makan? Sudah. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kok kelihatannya banyak pikiran? Aduh, Ibu Sari, kalau ada masalah bilang aja. Jangan dipendam sendiri. Pak Didi. Boleh saya mampir ke rumahmu sebentar? Boleh, ayo masuk. Ada apa? Kenapa? Apa bentrok sama menantumu? Saya rasa menantu saya mau ngerjain saya. Maksudnya? Saya ceritain kejadian hari itu. Saya nggak minum sop itu, malah diminuminin anjing. Anjingnya langsung mati. Saya periksa, ternyata di sopnya ada racun. Terus saya ketemu dia beliin saya asuransi kecelakaan. Penerima manfaatnya dia. Menurutmu, dia mau bunuh saya, ya? Ada buktinya? Ada surat dokter hewan dan foto polis asuransi anjing. Terus uang di rekening gaji saya, dia transfer 8 juta lebih. Saya baru cek di bank hari ini. Rekaman transfer 8 jutanya sudah di-print? Sudah, ada di saya. Polis asuransinya? Saya fotoin. Aslinya ada di bawah tempat tidur. Menantumu tahu kamu cek-cek ini? Nggak tahu. Saya selidiki waktu dia pulang kampung. Ibu Sari, ini masalah besar. Kamu mau gimana? Suami sudah tiada, tinggal Joko ini satu-satunya anak. Kalau saya lapor polisi, dia masuk penjara. Joko gimana? Maya gimana? Terus kamu mau diam aja? Nunggu dia terus-terusan ngerjain kamu? Pak Didi, saya nggak mau diam lagi. Saya nggak mau mati nggak jelas. Sepanjang hidup saya udah menderita begitu banyak. Suami pergi saya nggak nangis. Sekarang saya takut. Ibu Sari, kamu simpan dulu bukti-buktinya dengan baik. Saya kenal pengacara. Nanti saya tanya dulu. Beneran? Jangan takut, ada saya di sini. Saya mau balikin semuanya. Masalah uang 80 juta itu, mau gimana?
Itu tabunganku 2 tahun, setiap bulan aku hemat sampai gigi copot. Laporkan ke polisi dulu. Dapetin surat dari laporan, baru bisa lanjut lewat pengadilan buat minta uangnya kembali. Lapor polisi, Pak Didi, kamu nggak tahu. Joko itu anakku. Kalau dia tahu aku lapor polisi sampai dia masuk penjara. Muka Joko mau ditaruh di mana? Ibu Sari, jangan mikir kayak gitu. Anakmu sudah segede apa? Istrinya mau bunuh kamu. Dia nggak tahu apa. Joko itu cuma terlalu polos. Dia nurutin semua kata Yanti. Tapi bukan berarti dia nggak peduli sama aku. Kalau dia beneran peduli sama kamu, masa dia biarin kamu tinggal di gudang lebih dari setengah tahun? Makan sisa, istrimu ambil 80 juta. Enggak. Dia tahu. Pak Didi bilang benar. Tapi, dia tetap anakku. Aku pikir-pikir dulu. Ibu Sari, jangan ditunda-tunda lagi. Menantumu sudah sekali coba racunin kamu. Kamu berani jamin dia nggak bakal coba lagi? Hari ini nggak lapor, besok mungkin nyawamu yang dia incar. Benar katamu, benar katamu. Aku besok lapor polisi. Nah, gitu dong. Simpan baik-baik buktinya. Besok aku temani kamu. Pak Didi, ada satu hal lagi yang belum aku bilang. Apa itu? Sertifikat rumah. Hari ini aku baru sadar, sertifikatnya hilang. Aku ingat banget, taruh di laci meja samping tempat tidur. Sekarang nggak ketemu. Jangan-jangan kamu lupa taruh di mana? Ingatanku masih tajam. Pasti ada yang ambil. Menantumu? Aku curiga dia lagi ngincar rumah ini. Besok sekalian bilang. Saat lapor polisi, jelasin semua ini. Keluar dari rumah Pak Didi, aku berdiri lama di lorong. Mendongak, memandang lampu di atas. Cahaya redup, seperti hidupku. Besok aku akan lapor polisi. Biar anakku nanti benci sama aku. Aku harus tetap hidup. Keesokannya pagi, Yo Guifang nggak nunggu Pak Didi. Dia cek sertifikat di Dinas Pertanahan. Cek apa? Cek, rumah ini, ada yang utak-ngatik nggak? Rumah ibu baru diajukan balik nama. Permohonan balik nama? Sekarang lagi diproses, Bu. Ibu nggak tahu? Aku nggak tahu siapa yang ngajuin. Yang ngajuin namanya Yanti. Dia bilang anak mantu ibu, ada surat kuasa dan fotokopi KTP ibu. KTP lagi. Gimana kondisi rumah ini sekarang? Belum balik nama. Kalau nggak ada yang nolak, langsung jadi. Aku nolak. Rumah ini punyaku, aku nggak setuju balik nama. Tenang dulu, Bu. Kalau memang ibu nggak setuju. Atas nama ibu. Tipe transaksinya jual beli. Kalau gitu aku mau tanda tangan membatalkan sekarang juga. Baik, saya langsung batalkan untuk ibu. Udah dibatalkan, Bu. Mulai sekarang KTP ibu. Jangan dikasih sembarangan. Dia mau mindahin nama. Kalau dilaporin polisi, dia bisa ditangkap dan masuk penjara. Halo, Pak Didi. Nggak usah lapor polisi. Kenapa? Aku mau cari pengacara dulu. Cari pengacara buat apa? Gugat soal rumah dan uangnya, plus nyawa anjing itu. Aku mau Yanti muntahin semuanya. Joko nggak boleh tahu. Paling nggak, untuk sekarang nggak boleh. Ibu Sari, kamu yakin? Aku nggak mau nasehatin. Cuma khawatir kamu sendirian nggak kuat. Nggak kuat ya harus kuat. Aku nggak bisa nunggu. Laporin apa? Bilang ke Joko kalau istrinya mau bunuh aku? Joko bakal percaya? Dia kan gampang goyah. Paling langsung nanya ke Yanti. Yanti nangis dikit, ngomong manis dikit. Joko langsung percaya lagi. Udah, jangan harapin dia. Pak Didi sudah kasih tahu sebelumnya. Uang pensiun 80.000 itu dicuri. Sertifikat rumah hampir dipindah namakan. Terus ada juga sop racun itu. Bu, kasus ibu bisa dilaporkan ke polisi. Pencurian, penipuan, percobaan pembunuhan. Aku cuma mau barang-barangku dikembalikan. Aku itu sama dia. Gugatan? Aku udah cek, gugatan perdata bisa. Harta bisa dikembalikan. Tapi aku ingetin, Bu. Dia tahu. Waktu istrinya meninggal, dia pegang tangannya bilang, nanti kamu andalin Joko aja. Tapi dia udah tahan 2 tahun. Anak nggak bisa diandalin. Menantu mau bunuh dia. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Aku sudah alami banyak penderitaan, tapi tak pernah nerima nasib. Oke, aku bantu ibu jalani proses perdata dulu. Untuk minta uang pensiun kembali dan batalkan pemindahan nama rumah. Bu, obat darah tinggi ibu masih diminum? Nggak berani minum lagi. Dari hari itu aku diam-diam berhenti. Bagus, berhenti. Nanti aku antar ibu ke rumah sakit buat cek darah. Simpan bukti. Kalau nanti mau bawa kasus keracunan ke pengadilan. Ini bukti kuncinya. Masalah hari ini lebih banyak,
besok pasti tambah lagi. Tapi dia nggak takut lagi. Keluar dari kantor pengacara. Dia cari warung kecil, makan semangkuk mie. Mienya polos. Cuma berapa masawi, dikasih minyak wijen dikit. Aku pesen yang paling murah, 12.000. MA, tadi pergi kemana? Ke pasar pagi. Pasar pagi? Aku tadi telepon ke Pak Didi di pasar pagi. Katanya nggak ketemu ibu. Pak Didi? Kapan menantu akrab sama dia? Pasar pagi ramai. Aku ke pasar utara, Didi di selatan. Oh, Emma, ibu akhir-akhir ini sering keluar. Beneran ngapain sih? Jalan-jalan. Di rumah terus, bosen. Kalau bosen, bilang sama aku. Takut dia ngomong sembarangan kalau keluar, ya? Nggak usah. Aku capek, mau istirahat dulu di kamar. Bu, soal kartu gaji ibu itu. Ada apa? Gak ada apa-apa, cuma mau tanya, ibu udah pertimbangkan gimana? Pertimbangin apa? Soal serah terima kartu itu ke aku untuk disimpan. Tapi siapa tahu, hati apa yang tersembunyi di balik wajah manis itu. Gak usah, aku bisa urus sendiri. Ibu, ini salah lo. Aku ini niatnya baik. Sudah kubilang, gak usah. Hidup begini memang udah gak bisa dijalani lagi. Besok cari Pak pengacara Zhao, tak bisa tunggu lagi. Efisiensinya tinggi. Hari ketiga, aku langsung telepon si nenek tua itu. Dokumen-dokumen ini sudah diserahkan ke pengadilan. Mulai sekarang, Menantu perempuan ibu gak bisa lagi macam-macin rumah ibu. Bagus. Kalau uangnya, bisa dikejar balik gak? Bisa, tapi harus tunggu putusan pengadilan keluar dulu. Berapa lama? Cepat 3-5 bulan, lambat setahun. Hitung-hitungan saja. Uang di tangan menantu cuma dihambur-hamburin. Mending diminta balik, biar tenang. Aku tunggu. Keluar dari kantor. Perasaan sedikit lebih lega. Jalan-jalan di jalan raya. Lihat apa aja jadi kelihatan enak dilihat. Sinar matahari jatuh di wajah. Langit biru, pohon-pohon hijau. Keluarin HP lihat jam. Sudah lewat jam 3 sore. Menantu pasti masih kerja di supermarket. Putusin gak buru-buru pulang, nongkrong di luar dulu. Pulang juga gak ada kerjaan, cuma lihat muka masa menantu, capek. Pergi ke pasar pagi, beli seekor ikan. Sekalian beli permen apel yang Maya suka. Di perjalanan pulang, lewat gedung apartemen Pak Didi. Kepikiran, naik ke atas dan ketok pintu. Ini, untukmu. Kamu kenapa nih? Gak apa-apa. Cuma mau main sebentar, sekalian ucapin terima kasih. Bantuin apa? Aku juga gak ngapa-ngapain. Kamu nemenin aku ngobrol, itu udah cukup. Ayo, masuk duduk-duduk. Minum air dulu. Loh, kenapa kamu? Pak Didi, hidupku terlalu menyedihkan. Hah, Sudahlah, aku pulang dulu. tidak mau makan malam dulu? Tidak usah. Pak Didi, terima kasih ya. Sering-sering main ke sini. Beberapa hari kemudian, aku beli alat perekam online. Harganya 80.000, bentuknya kecil banget. Seperti lipstick. Sudah dicoba, rekamannya jernih. Sekarang tinggal nunggu kesempatan. Mertua, aku datang jenguk Yanti. Masuk saja. Yanti belum pulang kerja. Rumah ini masih agak sempit ya. Kalau bisa ganti rumah yang lebih besar, enak ya. Wah, ibu, kok datang? Aku mau jenguk kamu. Wah, si itu, udah nipu si tua itu buat ambil rumahnya, busong. Cepetan, cepetan. Ini lagi merencanakan cara nakal buat nelakain dia. Ibu, hati-hati di jalan. Iya. Malamnya, setelah menantunya tidur, dia baru berani dengar rekaman itu. Si itu akhir-akhir ini sering keluar, entah ngapain. Santai, tunggu. Rumah belum bisa balik nama, dia yang bakal panik. Cukup. Ini buktinya. mau cek apa? Ada keluhan apa? Tidak ada. Cuma mau cek kesehatan aja. Tubuhku memang sering kurang enak. Baiklah, saya buatkan surat rujukan untuk ibu. Dulu waktu cek kesehatan juga pernah diambil darahnya, biasa aja.
Tapi darah hari ini kok kelihatannya merah banget, menusuk mata. Bu, hasilnya baru keluar 2 hari lagi. Tinggalkan nomor teleponnya. Kalau sudah keluar, kami akan telepon ibu. Baik. Ingat Baron waktu itu, mulutnya berbusa-busa. Kakinya lemas 4-4, badannya udah dingin. Kalau waktu itu dia nggak tumpahin sopnya ke anjing. Mungkin sekarang aku udah kayak anjing itu juga. Besok dia mau ketemu pengacara Zhao, kasih semua bukti. Nggak bisa nunggu lagi. Aku udah bilang soal alat rekam. Sama urusan tes darah, semua udah aku ceritain. Buktinya udah cukup, bisa langsung gugat. Tapi soal racun, ibu harus tunggu hasil tes darah dulu. Aku tahu. Anak ibu, Aku sudah minggat dari rumah. Ibu Sari, kok ada di sini? Pak Didi, aku nggak punya tempat tinggal. Anakku sama menantuku itu. Ibu Brana nggak tahu aturan. Ayo, sekarang juga lapor polisi. Tunggu dulu. Sebelum lapor, aku mau ambil hasil tes darah dulu. Hasil tes darah apa? Aku dulu periksa darah di rumah sakit, buat ngecek racun. Seharusnya hasilnya udah keluar. Ya udah, ambil dulu. Habis itu kita lapor bareng. Akhirnya keluar juga. Paling nggak usah. Tidur sambil deg-degan lagi. Halo, Bu, hasil tes darahnya udah keluar. Bisa datang ke sini? bisa. Kamu pergi sana. Iya. Coba lihat, di darahnya ketemu zat beracun. Itu sisa racun tikus keras yang dikonsumsi pelan. Kalau diminum terus, bisa rusak ginjal sama hati. Parahnya bisa tewas. Ini buktinya. Iya, ditambah rekaman, sama surat pengalihan hak rumah. Sekarang bisa langsung lapor polisi atau gugat. 2 minggu lagi sidang di pengadilan. Dia juga datang, duduk di kursi terdakwa, mukanya pucat. Tapi ekspresinya masih tenang. Aku duduk di kursi pengunjung sidang. Sidang berlangsung sepanjang pagi. Terdakwa berusaha menaikkan rumah penggugat atas namanya sendiri, melanggar hak milik penggugat. Penggugat menuntut kepastian kepemilikan rumah. Pengadilan mendukung. Mengenai kasus Yanti meracuni. Dihukum penjara 10 tahun 4 bulan, dieksekusi segera. Nggak perlu takut diracun lagi. Dia menang. Penggugat menang. Terdakwa dihukum penjara 10 tahun.